teleponnya minta tolong di nonaktifkan ya. Oke, kita mulai bahas pertanyaannya. Saya yang bertanya. Oke Bunda, jadi untuk sistemnya kemarin kan kita sudah share Google Form-nya ya untuk mengirimkan beberapa pertanyaan. Nah jadi pada saat Google Meet seperti sekarang ini kita tinggal bahas sama-sama jawaban dari pertanyaan yang kemarin sudah dikirimkan. Tapi jika memang nanti waktunya memungkinkan, kita open lagi untuk pertanyaannya. Jadi sekarang kita akan bahas pertanyaan yang kemarin sudah masuk dulu ya. Di sini Dira coba menampilkan layar, kelihatan Bun? Kelihatan ya. Oke, bismillah kita mulai aja. Kemarin tuh ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Nah, tapi ketika Dira lihat ternyata pertanyaannya tuh mirip-mirip gitu, jadi hampir sama. Nah, jadi Dira coba rangkum dan Dira ambil beberapa pertanyaannya aja. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Bunda Zeta Mita nih di Banyuwangi. Bunda Zeta Hilang suaranya. Suaranya hilang. Iya, ke-mute mungkin. Gak ada suaranya, Kak. Suaranya mana? Suaranya Kak Dira. Tes, ada Bun? Diulang dulu Kak Dira. Oke, udah masuk suaranya Bun? Masuk. Sudah Kak Dira. Nah, di sini Dira membagikan layar. Kira-kira kelihatan nggak Bun? Iya. Sekarang kelihatan ya? Oke, jadi bismillah mulai kita bahas satu persatu jawabannya dari pertanyaan yang beberapa kemarin sudah masuk. Nah, kemarin itu alhamdulillah antusiasnya luar biasa ya pertanyaannya. Lumayan banyak yang masuk, tapi setelah kita lihat ternyata pertanyaannya mirip-mirip. Jadi di sini kita coba ambil beberapa dan coba kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan dari Bunda Zeda Mita di Banyuwangi. Bunda Zedanya hadir nggak nih kira-kira? Nah, pertanyaannya itu, mohon diadakan bimbingan sosmed, terutama Instagram. Bagaimana cara cari customer dengan mudah lewat online? Sejauh ini, kebanyakan tawaran online yang disuguhkan. Sebenarnya ketika baca pertanyaan ini agak rancu juga ya. Nah, tapi ketika kita coba simpulkan, sepertinya Bunda ini nanya terkait gimana caranya meningkatkan followers dan tips jualan di Instagram. Jadi kita simpulkan seperti itu. Oke, untuk pertama kali, untuk memperbanyak followers di Instagram, tentunya jangan asal klik follow ya Bun, jangan asal follow beberapa akun atau follow akun dengan asal-asalan. Tapi karena kita lagi jualan, jadi follow akun pun harus tertarget, harus sesuai dengan target marketnya si PT, yaitu ibu-ibu yang memiliki usia pertumbuhan. Nah, caranya Bunda masuk ke akun Instagram masing-masing, lalu setelah itu klik pencarian, lalu klik place di bagian pojok kanan atas ini. Setelah itu silahkan ketikkan domisili Bunda, kota atau kabupatennya. Misalkan di sini dicontohkan Bogor. Nah, silahkan diketik Bogor. Nah, nanti ketika diketik Bogor akan muncul beberapa postingan. Ada yang populer dan terbaru. Kita carinya yang di terbaru aja, Bun. Nah, di situ akan ada banyak postingan dari akun-akun yang saat itu lokasinya ada di Bogor. Lalu silakan scroll ke bawah, temukan akun yang sekiranya sesuai dengan target marketnya si PT, yaitu
ibu-ibu yang memiliki anak usia pertumbuhan. Nah, kenapa sih cara ini harus dilakukan? Cara ini kita lakukan supaya aktivitas memfollow atau mencari kontak Instagram kita tertarget, jadi nggak asal-asalan. Nah, selain itu, dengan memfilter sesuai wilayah, ini untuk memudahkan ketika nantinya promosi. Karena biasanya kan kalau satu wilayah, satu daerah itu kultur dan budayanya nggak masih sama gitu ya. Lalu juga memudahkan ketika nanti ada orderan, mungkin bisa COD karena dekat gitu, masih satu wilayah. Nah, jadi nanti dalam aktivitas follow ini bisa dimaksimalkan sampai 50 akun setiap harinya. Tapi jangan dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Bisa dipecah, misalkan paginya 15, siang 15, lalu sorenya 25, lalu nantinya malamnya 5 lagi. Pokoknya dipecah aja, jangan langsung 50 supaya nanti akun kita nggak kena ban oleh Instagram. Lalu selanjutnya ada beberapa tips juga jualan di Instagram. Yang pertama tadi Dira sudah jelaskan terkait follow akun tertarget di Instagram. Lalu selanjutnya tips selanjutnya itu jangan langsung jualan. Jadi ketika Bunda memiliki akun Instagram dan sebelumnya belum pernah jualan, itu kan postingannya misalkan postingan tentang keluarga atau postingan aktivitas Bunda lainnya. Nah, ketika Bunda mulai merintis sebagai pebisnis online, jangan langsung posting-posting terkait jualan. Jadi jangan langsung hard selling Bun, tapi bisa sellingnya dulu, bisa diawali dulu dengan info-info unik, misalkan fakta ikan, terus pentingnya makan ikan, atau kata-kata motivasi. Jadi jangan langsung hard selling atau jangan langsung posting konten jualannya. Lalu setelah itu posting konten yang berkualitas dan konsisten. Konten yang berkualitas itu konten yang seperti apa sih? Konten yang berkualitas adalah konten yang memberikan solusi, konten yang memiliki nilai manfaat, yang memberikan inspirasi, dan membangun interaksi. Nah, selain konten yang harus berkualitas, tentunya harus konsisten juga, Bun. Nah, kalau misalkan hari ini posting, terus besoknya nggak posting, itu nanti hasilnya susah buat kelihatan. Tapi coba dikonsistenkan. Nah, untuk posting ini sendiri juga setelah Dira pelajari itu ada baiknya dibuat jadwal ya kasih ya. Iya, betul Kak Dira. Jadi nanti misalkan setiap pagi itu biasanya Dira arahkan reseller itu untuk posting di antara jam 7 sampai jam 8, siangnya jam 11 sampai jam 12, lalu sorenya di jam 5 sampai jam 6 sore. Kenapa kita harus pilih waktu tersebut? Karena ternyata katanya tuh waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana orang-orang sering lihat HP, sering ngecek HP. Jadi nanti postingan Bunda ini menghindari supaya postingan yang kita buat nggak tertimbun atau tertimpa dengan postingan orang lain. Itu supaya lebih maksimal. Lalu yang ketiga, buat caption yang menarik untuk komen. Caption yang menarik untuk komen itu yang seperti apa? Caption yang menarik untuk komen itu misalkan seperti yang dibuat oleh akun Instagram @cipetek.id, misalkan Bunda tim crispy ikan atau teri kentang nih, tapi keduanya sama-sama enak dan bergizi. Kalau Mintek sih suka dua-duanya, soalnya non MSG, rasanya kriuk dan yang pasti enak. Kalau Bunda lebih suka yang mana? Nah, kalau Bunda lebih yang suka mana itu adalah contoh caption yang menarik untuk komen. Jadi secara nggak langsung nanti orang yang baca ada rasa pengen komen nih, Iya, lebih betul. suka crispy ikan atau yang teri kentang gitu. Nah, semakin banyak komen nanti semakin menaikkan interaksi kita di Instagram. Lalu yang selanjutnya, sertakan hashtag di setiap postingan. Nah, hashtag ini Bun penting untuk dicantumkan di setiap postingan. Minimal dalam satu postingan itu 3 sampai 5 hashtag, tapi yang berbeda di setiap harinya. Kenapa sih Kak Dira kita harus pakai hashtag di setiap postingan Instagram? Hashtag ini nantinya akan terindeks oleh Google dan Instagram Bun. Jadi siapa yang paling banyak menggunakan hashtag dan siapa yang sering menggunakan kan tiap harinya konsisten dia pakai hashtag, terus banyak hashtagnya, terus berbeda pula hashtagnya, nanti akan semakin naik tuh di Instagram. Jadi akan semakin terlihat di bagian explore ya, atau yang populer gitu. Lalu yang kelima, aktif memberikan komentar di postingan Instagram orang lain. Jadi selain kita tadi membuat caption yang menarik orang lain untuk komen, kita juga harus komen di postingan orang lain. Iya dong, kita nggak boleh egois ya, jangan mau postingan kita dikomen sama orang, tapi kitanya juga pasif gitu, nggak aktif memberikan komentar di orang lain. Nah, jadi kan kalau misalkan kita sering komen di postingan orang lain, nanti orang lain tuh bakal ingat terus gitu sama kita. Misalkan, oh
ini Kak Dira yang biasanya komen di akun saya, di postingan saya gitu kan. Jadi hitung-hitung nge-branding gitu. Jadi saling menguntungkan ya Bun. Iya gitu. Lalu yang selanjutnya aktif Instastory. Nah Instastory ini juga wajib posting selain di feeds Instagram. Minimal dalam satu hari itu ada 3 sampai 5 postingan Instastory supaya akun kita dinilai aktif oleh para followers. Gitu Bun untuk pertanyaan untuk jawaban nomor 1. Nah untuk sistem Q&A kali ini Dira dan Kak Asih akan jawab dulu semua pertanyaannya. Nanti ketika semua pertanyaannya sudah terjawab, baru kita akan buka sesi tanya jawab lagi di Google Meet-nya. Gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan nomor 2 ya, Bun. Akan dijawab oleh Kak Asih. Untuk pertanyaan kedua ini dari Bunda Fitri Salwati dari Pekanbaru. Apa hadir Bunda Fitri Salwati ya? Pertanyaannya, kasih tahu cara titip si Petek ke kedai dong Kak. Detailnya Kak, berdasarkan pengalaman si Petek yang awalnya dari titip-titip ke kedai-kedai gitu. Mau tiru Kak. Asih simpulkan di sini Bunda menanyakan cara menitipkan produk si Petek ke toko atau warung ya Bun. Nah yang pertama Bunda harus menentukan toko atau warung mana yang akan dititipi si Petek. Nah yang kedua biasanya kalau mau titip produk ke toko harus ada legalitasnya Bun. Jadi sebelum Bunda titip ke toko harus print terlebih dahulu legalitasnya. Yang ketiga, Bunda bawa produksi Petek yang rencananya akan dititipi. Biasanya pihak toko minta tester produk ya Bun, supaya tahu rasanya bagaimana, enak atau tidaknya. Yang keempat, Bunda dan pihak toko membuat perjanjian harga jual dan keuntungan supaya sama-sama tidak merasa dirugikan. Jadi sama-sama untung gitu ya, Bun. Nah, sebelum titip ke toko atau warung, biasanya harus memperhatikan beberapa hal. Ada 3 ya Bun. Yang pertama, tingkat keramaian toko. Bunda harus tahu dulu tingkat keramaian toko di toko tersebut bagaimana, ramai atau tidak, banyak yang beli atau tidak. Yang kedua, penawaran barang oleh pramuniaga. Yang ketiga, lokasi barang strategis dilihat konsumen. Barang tersebut ditempatkan di tempat yang sering dilihat konsumen atau tidak, agar produk kita bisa terlihat. Jika sudah memenuhi 3 syarat di atas, maka bisa dibuat kesepakatan dengan toko yang bersangkutan dan Bunda bisa menitipkan produksi Petek di toko tersebut ya Bun. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2. Semoga bisa dipahami ya Bunda. Lalu selanjutnya ke pertanyaan nomor 3. Gimana sih Kak cara menarik perhatian pembeli dan supaya mereka mau repeat order lagi? Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh para reseller di form Google yang kemarin sudah kita bagikan. Ini salah satunya perwakilan dari Bunda Halimatus Sa'diyah di Pamekasan. Oke Bun, jadi sebelum kita bahas ke tips gimana caranya bikin orang beli berkali-kali, perlu kita akui dulu nih bahwa produksi Petek memang bukanlah produk pokok yang wajib dikonsumsi setiap hari sama halnya seperti nasi. Jadi memang menurut data yang kita punya pun, tingkat repeat order konsumen itu hanya 3-5 kali Bun. Jadi memang nggak heran ketika setelah itu konsumen nggak datang lagi. Adapun yang lebih dari itu biasanya bukan untuk dikonsumsi sendiri, tapi untuk dijual kembali. Nah, tapi walaupun begitu, berikut ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat konsumen beli produk kita berkali-kali. Yang pertama, berikan pelayanan terbaik. Nah, pelayanan terbaik ini yang seperti apa sih? Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang ramah dan selalu menyematkan emoticon pada chat. Lalu yang kedua, fast respon atau cepat tanggap ketika membalas chat. Lalu yang ketiga, membuat proses order semudah mungkin. Jadi untuk proses order ini nantinya jangan dibuat rumit, misalkan bertele-tele gitu. Nah, untuk proses order ini kita bisa siapkan formnya atau formatnya, misalkan nama, nomor HP, alamat lengkap, terus rincian order. Cukup seperti itu aja, nggak usah dibuat ribet. Dan selanjutnya packing dengan rapi. Nah, packing dengan rapi ini bertujuan supaya nantinya paket yang dipesan oleh konsumen bisa datang dan diterima dengan keadaan yang baik tanpa ada kekurangan atau kerusakan. Selain itu, packingan yang rapi juga menunjukkan kerapihan dari si penjualnya. Jadi kelihatan gitu ya, kalau misalkan yang rapi berarti penjualnya bagus nih, oke niat jualan. Tapi kan kalau berantakan,
nantinya selain rusak di jalan dan hancur di jalan, kelihatan kalau si penjualnya nggak niat jualan. Gitu Nah, kan. itu menimbulkan kekecewaan ya, Kak Dira. Selanjutnya, tangani komplain dengan baik. Nah, kalau ketika ada komplain ini, jangan langsung ngeluh atau jangan langsung jangan langsung dibantah gitu ketika mendapat komplain. Justru kita harus bersyukur nih kalau ada komplain, bukan bersyukur kalau ada komplain ya, maksudnya itu bersyukur ketika si konsumen masih mau menyampaikan komplainnya via japri ke kita. Coba bayangin kalau si customer-nya itu komplain tapi di-up di sosial media, itu kan sangat akan merugikan kita ya. Jadi ketika ada yang komplain, kita harus hargai dan harus kita layani dengan baik. Bahkan ketika memang kita salah, ya kita akui kesalahannya. Dan selain minta maaf, tentunya harus berikan solusi. Karena ketika komplain tidak diatasi dengan baik, tentunya ini akan menimbulkan citra buruk si penjual ya di mata si pembeli. Tapi ketika komplainnya dilayani dengan baik, apalagi misalkan nantinya dikasih bonus atau penghargaan lainnya, itu pasti akan membekas di hati si pembelinya, dan itu bisa jadi bikin dia nanti Ingat terus ke Bunda. ingat terus ke penjualnya, ke Bunda gitu kan. Lalu yang selanjutnya setelah memberikan pelayanan terbaik adalah menciptakan hubungan saling menguntungkan. Nah, kalau kita mau diuntungkan dengan adanya pembelian konsumen ke kita, maka si pembeli pun harus diuntungkan. Contohnya apa? Contohnya bisa dengan memberikan voucher. Nah, voucher ini nggak harus yang besar ya, Bun. Bisa misalkan potongan harga 5.000 atau 10.000 yang bisa digunakan di pembelian selanjutnya. Nah, dengan adanya voucher itu nantinya bisa membuat si konsumen beli lagi nih sama kita, datang lagi, karena secara nggak langsung dia mau nukerin vouchernya itu. Lalu yang ketiga, bangun interaksi. Nah, Bun, sering banget Dira bilang kalau penjualan itu 80% terjadi atas adanya kedekatan atau kenyamanan antara si pembeli dan penjual. Nah, jadi interaksi ini juga sangat diperlukan. Jangan sampai nanti setelah closing udah gitu aja kan, putus hubungan, gak ada tali silaturahmi. Nah, bangun interaksi ini bisa dengan cara jalin kedekatan setelah closing, lalu ucapkan terima kasih dan ucapkan harapan semoga konsumen puas dengan produk yang sudah dibeli. Misalkan, terima kasih ya Bunda sudah order, semoga rasa produksi PT Crispy ikannya cocok sama Bunda gitu kan. Terus nanti setelah misalkan beberapa hari produknya dikirim, kita follow up lagi, tanya, halo Bunda, gimana nih produksi PT yang kemarin Bunda order, apakah sudah diterima gitu kan. Jadi jangan hilang gitu aja setelah dia transfer, tapi kita follow up lagi. Atau bahkan kalau perlu kita bantu tracking, kita bantu lacak paketnya. Karena kan banyak juga ternyata yang masih nggak ngerti cara melacak paket. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, Kak, gimana cara penukaran poin reseller dari Bunda Sunarni dari Deli Serdang ya, Bun? Nah, untuk mendapatkan mini gold, Bunda harus mengumpulkan poinnya hingga 300 poin. Cara ngitungnya gimana, Kak, untuk order selanjutnya? Nah, untuk hitung poinnya, setiap order satu pieces itu 1 poin ya, Bun. Kalau poinnya sudah 300 poin, bahkan sudah lebih dari 300 poin, Bunda bisa chat japri ke ASI ya Bun, lalu kirimkan foto buku saku resellernya. Oh iya, kalau misalnya ada orderan dropship, Bunda bisa infokan order ID orderannya Bun, supaya ASI gampang cross checknya. Oke, jadi intinya poin itu, untuk poin ini ternyata masih banyak banget yang masih belum paham. Jadi pada intinya setiap satu piece itu dihitung 1 poin. Nah, poin reseller ini juga tidak hanya didapatkan dari order produk, tapi juga dari challenge yang diadakan oleh si PT Pusat. Misalkan ketika Bunda mengikuti program 3 hari mentoring pertama di pusat, itu kan ada 3 tugas yang dikerjakan. Nah, ketika Bunda mengerjakan 3 tugas itu, Bunda dapat 15 poin. Begitupun dengan reseller challenge yang saat ini berlangsung. Nah, itu setiap satu postingan dihitung 1 poin. Nah, nantinya ketika mau diklaim dengan mini gold, semua poin itu bisa diakumulasikan. Jadi tidak hanya poin dari orderan aja gitu, Bun. Oke, lalu pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Ira Pratiwi di Asahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara meyakinkan orang tua agar tidak membiasakan jajan sembarangan? Karena kebanyakan orang tua ngasih jajan ke anak dengan uang yang sedikit dan anak kenyang. Wah, oke, pertanyaannya ini cukup menarik ya, Bun. Jadi sebelum kita nih sebagai seorang penjual, Bunda sebagai seorang penjual, sebelum menjelaskan keunggulan produk, manfaat produk, si petek itu bagus buat tumbuh kembang anak, itu
sebelum disampaikan ke konsumen, kitanya sendiri nih sebagai penjual, Bunda sebagai penjual harus bisa menjadi role model bagi si konsumen. Artinya ketika kita mengharapkan orang-orang untuk makan ikan, untuk makanan-makanan sehat, maka kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Lalu nanti bagaimana mengimplementasikan pada saat promosinya, cara mengimplementasikannya nanti bisa difoto. Misalkan Bunda bisa ajak anak atau suami difoto lagi konsumsi produk si PT. Nah itu nanti di-share karena bisa sebagai konten testimoni. Jadi role modelnya tuh dari keluarga kita sendiri dulu Bun pada saat promosi. Karena kan kalau misalkan role modelnya orang lain, ini mah bukan hasil jualan dia mungkin kan gitu untuk pertama kali. Tapi ketika anggota keluarga sendiri yang diajak untuk jadi konten promosi itu bakal meningkatkan kepercayaan. Nah, sama halnya ketika kita belanja ke marketplace, Bun. Kita kan pasti lihat reviewnya atau testimoninya dulu. Begitupun dengan konsumen si petek. Jadi pada intinya tadi ya, Bun, sebelum kita mengharapkan orang lain mau makan ikan, terus mau makan makanan sehat, kitanya sendiri nih harus bisa jadi role model bagi mereka. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Lalu misalkan ada yang nanggepin produksi petek mahal gitu kan. Nah, untuk menanggapi yang mahal ini mungkin dia bilang mahal karena belum tahu manfaatnya, belum tahu keunggulannya. Maka dari itu, tugas Bunda di sini sebagai seorang penjual si petek adalah dengan menyampaikan manfaat itu kepada si konsumen. Supaya nanti akhirnya nggak ada lagi tuh mindset kata mahal di pikiran konsumen gitu. Nah, selain itu, buat juga perbandingan supaya nantinya produksi petek ini memangnya mahal dibandingkan dengan apa sih gitu kan. Nah, kalau dari kita sendiri sih biasanya membandingkan dengan susu Bun. Jadi kan 100 gram produksi PT Crispy Ikan itu atau 2 bungkus produksi PT Crispy Ikan itu kandungan kalsiumnya setara dengan 10 gelas susu. Nah, nanti ketika ada yang bilang mahal, tanya bandinginnya dengan apa. Atau misalkan dia nggak jawab, kita bisa bandingkan dengan susu tadi. Kalau misalkan 100 gram 2 bungkus berarti 20.000 ya. Lalu dibandingkan dengan 10 gelas susu. Yang misalkan 1 gelasnya kita anggap 5.000. 10 kali 5 udah 50.000. Berarti 2 bungkus si petek jauh lebih murah dari 10 gelas susu. Tapi kandungan kalsiumnya setara gitu. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Herlina Silawati dari Bekasi. Mohon maaf karena dari pagi sampai sore kerja di kantor, bagaimana dengan mentoring bila tidak bisa mengikuti? Tenang Bun, jangan khawatir. Untuk materi mentoring bisa diakses kapanpun, sesuai dengan Bunda. Nah, kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai materi, Bunda bisa chat ke Kadira. Chat ke Kadira di jam kerja ya Bun. Dari jam kerja kita itu dari jam 9 sampai setengah 5. Insya Allah akan Kadira bantu sesuai dengan urutan chat yang masuk ya Bun. Oke, selain itu, nah untuk mentoring ini banyak sekali ditanyakan. Nah, ketika reseller baru join menjadi reseller si petek, itu kan ada program 3 hari mentoring bersama mentor si petek ya Bun di grup WhatsApp. Nah, untuk itu ada jadwal-jadwalnya dan ternyata itu banyak yang nggak bisa hadir, banyak yang nggak bisa ikut. Nah, untuk itu nanti Bunda cukup bisa simpan dulu linknya dan nanti ditonton ketika sudah sempat karena itu linknya nggak live tapi bisa disaksikan kapanpun. Nah lalu untuk materi mentoring mingguan yang biasanya di-share di grup distributor itu bisa Bunda lihat rekamannya di aplikasi Mitra Si Petek pada menu mentoring. Nah di situ banyak banyak bahan-bahan video-video mentoring yang kemarin sudah pernah di-share, itu direkam dan diupload di aplikasi Mitra. Jadi buat Bunda yang sebelumnya nggak sempat ngikutin mentoringnya, itu bisa disaksikan ulang, gitu Bun. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Hadiah Yuliarti di Banjarmasin. Kak, saya agak susah menawarkan produksi PT kalau secara online, jadi lebih cepat langsung turun ke lapangan dengan cara memberikan tester, baru orang mau. Oke Bun, kalau misalkan Bunda jualan offline ini dengan cara memberikan tester ke orang-orang supaya orangnya nyicipin dulu, lalu gimana kalau online? Nggak bisa kan ngasih tester. Nah kalau online caranya perbanyak konten testimoni. Konten testimoni ini Bun salah satu faktor terbesar terjadinya closing. Karena apa? Karena dengan konten testimoni, dengan foto-foto atau video testimoni itu menandakan bahwa produksi petek itu sudah banyak terjual dan memang layak untuk dikonsumsi gitu.
Sama halnya seperti kita belanja di marketplace. Ketika kita belanja, katakan saja di Shopee, di Tokopedia, di Lazada. Sebelum kita check out, kita kan pasti lihat dulu ya reviewnya bagus atau enggak. Nah, maka perbanyak konten testimoni kalau misalkan jualan online. Nah, akan lebih bagus seperti yang tadi Dira katakan, konten testimoninya itu bisa ajak keluarga atau tetangga gitu kan, yang sekiranya masih dikenal di lingkungan situ. Atau kalau misalnya memang belum ada sama sekali, Bunda bisa gunakan konten testimoni dari para reseller lainnya yang ada di grup konten promosi Telegram itu, silahkan dipergunakan. Pertanyaan selanjutnya dari Rizkia Muarobungo. Kak, saya mau tanya, kalau hanya fokus ke afiliasi, reseller, apakah ada reward-nya selain komisi? Terima kasih, Kak. Sama-sama, Bunda. Nah, untuk saat ini, afiliasi hanya mendapatkan komisi yang sesuai dengan paket reseller yang diambil. Semisalnya paket pemula 99.000, komisinya 25.000 ya, Bun. Nah, komisinya bisa dicairkan ketika paket reseller tersebut sudah sampai ke reseller, Bun. Nah, nanti akan diganti statusnya oleh pusat, lalu Bunda bisa ajukan pencairan melalui akun Sejoli atau akun afiliasi yang sudah Bunda buat sebelumnya. Nanti akan diproses dan akan masuk ke rekening Bunda. Oke, gitu. Jadi sekarang selain jualan selain menjadi reseller dan jualan produk Sipetek, Bunda juga bisa jadi marketer Sipetek. Jadi dengan cara mengajak orang lain untuk join reseller Sipetek. Nah, nanti setiap reseller yang berhasil join sampai tahap pembayaran itu bakal dapat komisi ya, kasih ya. Iya, sesuai dengan paket reseller yang diambil ya. Nah, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, gimana sih cara menghadapi atau menjawab komentar konsumen yang beli satu kali dan bilang gak enak? Ini pertanyaan dari Bunda Uci di Pasuruan. Oke, Bun, karena kan kita jualan makanan ya. Nah, kalau jualan makanan itu biasanya kan sesuai selera orang ya, kasih ya, selera masing-masing. Nah, biasanya yang bilang gak enak itu karena membandingkan produk Sipetek dengan produk Ciki atau produk lainnya menggunakan MSG. Karena kan produk Sipetek itu non MSG ya, jadi nggak terlalu berasa. Nah, mungkin itu menjadi dasar kenapa konsumen bilang nggak enak. Nah, ketika ada yang bilang kayak gitu, Bunda bisa sampaikan, oh mungkin nggak enaknya karena kurang berasa ya bumbunya, atau kan gimana lah gitu. Cuma intinya menyampaikan kalau produk kita itu non MSG, bisa disampaikan. Iya Bunda, jadi produk Sipetek ini memang dibuat khusus tanpa menggunakan MSG, jadi sangat aman dan cocok dikonsumsi oleh si kecil. Anak ya, oleh si kecil gitu. Jadi memang ketika bilang nggak enak ini gimana ya, jangan langsung down gitu ya Kak Asih ya, tapi kita coba jelasin dulu gitu. Ketika memang sudah sampai mentok dia tetap nggak mau dan bilang nggak enak, berarti memang dia bukan target market kita. Bisa jadi dia bilang nggak enak tuh bukan karena nggak enak, tapi mungkin memang belum ada uangnya atau belum mau beli ada hal lain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Delima Soekarmira dari Bogor ya. Harga reseller yang saya tahu kan 7.500 per bungkus. Tapi kenapa kalau order di distributor, kenapa pas diklik satuan jadinya 8.000 ya? Sistem harga coret hanya berlaku di varian sama 2 pieces baru 15.000. Maksudnya harga reseller kalau harga reseller itu kan 7.500 ya Bun. Nah, insya Allah jawab ya. Jadi untuk harga pembelian reseller itu di distributor 7.500 per pieces, minimal order 2 pieces per rasa untuk distributor Jawa ya. Jadi contoh sepertinya gini, Bunda membeli 2 pieces teri kentang, 1 pieces abon tuna, dan 2 pieces crispy ikan original. Nah, yang 2 pieces teri kentang dan abon tunanya, 2 pieces teri kentang dan 2 pieces crispy originalnya, harga satuannya 7.500 per pieces karena Bunda membeli 2 pieces ya. Untuk abon tuna harganya 8.000 per pieces karena Bunda membeli 1 pieces. Nah, tapi kalau untuk harga luar Pulau Jawa berbeda dengan harga Pulau Jawa, yaitu harga resellernya 8.000 per pieces. Iya, jadi untuk distributor harga 7.500 ini hanya berlaku untuk pembelian di distributor Pulau Jawa ya Bun. Untuk distributor luar Jawa itu harganya flat 8.000 berapapun jumlah pembeliannya. Gitu. Nah, walaupun 7.500 ini minimal pembelian
2 piece per Piece per varian, piece. tapi nggak berarti harus order semua varian. Iya, satu pun nggak apa-apa, cuman harganya jadi 8.000 per pieces. Oke, karena kayaknya udah jam 11:08 dan waktu pun nggak cukup, kita langsung buka aja deh sesi tanya jawabnya. Kak Yogi bisa diaktifkan kembali mikrofonnya ya? Saya yang bertanya. Iya. Boleh Assalamualaikum. disampaikan dulu nama dan asal wilayahnya ya Bunda. Saya Ibu Tuti dari Bandung. Ya, salam Salam kenal kenal Bunda Tuti. Yang saya tanyakan ada sudah kirim sih di link itu ya pertanyaan saya tapi mungkin bisa terjawab. Kalau kalau sampai mencam waktunya 1 bulan ketika biasa untuk produk yang lauk pauk kan ini hanya 4 bulan ya Expirednya. expirednya. Nah, Iya. misalkan sampai produk tersebut mencapai 3 bulan, 1 bulan lagi kadaluarsa, apakah bisa diretur atau bagaimana? Oh gitu. Jadi untuk sistem retur ini, kalau retur karena adanya kerusakan pada saat pengiriman atau memang pada saat diterima barangnya terus ditemukan kerusakan pada kemasan, itu boleh diretur, Bu. Tapi retur karena mendekati masa expired itu tidak akan diproses karena kan masa expired kita 3 sampai 11 bulan. Nah, jadi misalkan H- sebulan sebelum expired itu insya Allah masih aman dikonsumsi. Jadi kalaupun Bunda khawatir dengan masa expired yang seperti itu, misalkan yang sangat dekat gitu, Bunda bisa manfaatkan sistem dropship. Ya, jadi Bunda bisa manfaatnya sistem dropship ya Bun, dikirim langsung supaya dari- nanti barangnya nggak mengendap terlalu lama gitu di Bunda. bisa dikirim ke konsumen Bundanya langsung. Jadi pada intinya untuk retur karena masa expired ini belum bisa dilayani ya Bun. Maksudnya gimana maksudnya dropship Ya, jadi kan tadi Bunda menanyakan perihal retur barang yang mendekati masa expired. betul. Iya. Nah, jadi untuk retur itu hanya kita layani pada barang yang mengalami kerusakan ketika dari distributor atau dari pusatnya. Misalkan ketika diterima itu ditemukan misalkan kemasan bolong atau kemasannya sudah terbuka, itu baru akan kita layani. Tapi jika retur karena mendekati masa expired itu belum bisa kita layani. Nah, solusinya Bunda bisa manfaatkan sistem dropship supaya nanti barangnya nggak mengendap terlalu lama gitu. Jadi Bunda juga usah sibuk-sibuk. Dropship itu maksudnya gimana? Jadi sistem dropship itu nantinya Bunda jualan, misalkan Bunda konsumennya ada di Bekasi, Bundanya di Surabaya. Nah, jadi nanti barangnya Bunda order dari distributor Bekasi. Dari distributor Bekasi nanti langsung dikirim ke konsumen supaya ongkirnya juga lebih hemat, Bun. Tapi nanti data pengirimnya atas nama Bunda, bukan atas nama distributor. Ini masalahnya saya kan buka toko ya. Saya ngedrop untuk di etalase pajak. Nah, maksudnya barang-barang yang saya drop di etalase itu maksudnya. Oh iya, berarti itu solusinya untuk yang mendekati masa expired, mungkin bisa stoknya nggak terlalu banyak dulu gitu Bun. Kalau misalkan memang khawatir mengendap terlalu lama, bisa misalkan nanti trial dulu, coba dulu gitu untuk beberapa. Ketika memang perputarannya cepat, terus penjualannya banyak, baru bisa stok dalam jumlah agak besar. Sekarang saya setiap ada 11 varian, masing-masing 5 gitu. Jadi masing-masing 5 ada masih aman lah itu insya Allah ya. Masih aman ya. Terima kasih Kak Dira. Oke, sama-sama Bu. Oke, dari yang lain barangkali masih ada. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin yang pertanyaannya belum sempat dijawab tadi ya. Gimana sama Mas Yogi kayaknya. Oke, mikrofonnya ini masih dimatiin ya sama Kak Yogi. Oh, ini ada pertanyaan nih di chat.
Oke, ada pertanyaan dari Bunda Tesya Meilina, coba kasih. Assalamualaikum, mau tanya, target customer saya sebagian besar mental gratisan. Dalam arti mau mendapatkan barang, mendapatkan barang dengan cara giveaway. Adakah cara marketing yang tepat untuk mereka yang mental gratis selain giveaway? Oh gitu, oke. Jadi mental gratisan. Ini biasanya teman dekat ya Bun yang mental gratisan. Oke, jadi untuk mental gratisan ini agak susah sih ya. Tapi Bunda bisa siasati dengan, kan mental gratisan itu nggak berarti dia maunya dikasih terus. Bisa disiasati dengan menerapkan pembeli, misalkan beli 5 gratis 1. Nah, seenggaknya itu ada bonus atau ada keuntungan lebih buat dia. Karena kan yang mental gratisan itu biasanya carinya keuntungan lebih, terus gitu. Nanti bisa diterapkan. Nah, kalau misalkan berpikir harganya mepet, Kadira saya jual 10.000. Ketika saya jual 10.000 terus beli 5 gratis 1, itu saya nggak ada untungnya. Kalau gitu harga jualnya bisa dinaikkan sedikit, bisa jadi 11.000. Supaya nanti yang 1.000-nya itu bisa jadi subsidi silang untuk bonus yang 1 piece-nya. Gitu. Ada masukan Kadira? Maaf. Iya, boleh Bunda. Saya kan baru 3 minggu nih. Jadi reseller ya. Iya. 3 minggu. Kemarin waktu 2 minggu tuh saya cari konsumennya dengan cara karena pengiriman wahana itu hanya 5.000 gitu ya. Oh iya benar. Bisa sampai 18. Nah, saya sebarkan iklan dengan cara beli 10 gratis ongkir. Nah, iya bisa. Gitu. Jadi banyak orang yang terpaksa beli 10 gitu supaya gratis ongkir. Benar-benar menarik ya Bun. Jadi perputaran penjualannya pun jadi lebih cepat ya Bun. Ya, lebih banyak yang asalnya mau beli 5 jadi beli 10. Iya, karena terkait diskon ongkir itu ya Bun. Nah, tapi ketika menerapkan gratis ongkir ini pun jangan Bun, tetap harus ada perhitungannya ya, karena kan jangan sampai nanti produknya habis terjual, uangnya nggak ada, alias rugi. Nah, jadi nanti ketika mau menerapkan gratis ongkir ini bisa pertama seperti yang tadi Bunda sampaikan, menerapkan minimal order. Lalu yang kedua, batasi jaraknya, misalkan gratis ongkir hanya untuk Jabodetabek. Kota Bandung, ya, Kota Bandung atau Jawa ya sama 5.000 ke Bogor, ke 5.000. Jika ongkir lebih dari 5.000 maka sistemnya potongan ongkir. Gitu. Iya, betul. Oh, bagus masukannya. Terima kasih Bunda masukannya. Ini Bun, kayaknya Bu Rosdiana nih mau tanya, cuman mic-nya agak bermasalah ya. Mungkin bisa tanya lewat chat aja Bun nanti ya. Oh iya, ada info juga nih dari Bunda Tisya. Oh iya, saran saja untuk para reseller yang hadir di sini, khususnya yang punya akun Instagram, kalau mau menambah followers bisa juga gabung menjadi sponsor di akun giveaway. Asalkan cari yang murah, yang gratis juga ada. Oke, bagus nih. Jadi selain yang tadi Dira sampaikan dengan cara filter sesuai daerah, Bunda juga bisa gabung dengan sponsor di akun giveaway katanya Bunda nih, supaya memperbanyak followers. Tapi lagi-lagi perhatikan sesuai dengan target market supaya usaha yang Bunda lakukan tidak berujung sia-sia. Gitu, Bun. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu sampai 11.30 ya, Bun. Oh, ada yang nanya juga nih, kapan Basreng launching? Insya Allah. Nah, untuk Basreng ini insya Allah launchingnya di awal bulan Maret ya, Bun. Ya, jadi insya Allah untuk Basreng ini launchingnya awal Maret, Bun. Kalau semoga nanti nggak ada kendala ya, ya. Nah, ketika nanti memang sudah launching dan produknya sudah bisa order di distributor, pasti nantinya akan kita infokan. Kayaknya antusias pada produk Basreng ini luar biasa ya, banyak banget yang nanya kapan launching. Lalu ada juga pertanyaan, Kak, untuk rasa yang ada di Sipetek apakah benar-benar tanpa MSG? Karena ada konsumen yang bilang kalau ikannya sih non MSG, tapi yang rasa-rasa ada micinnya nih, gimana nih? Oke Bun, jadi semua produksi Sipetek itu non MSG dan tanpa bahan pengawet.
Betul, ikannya itu non MSG dan untuk bumbunya pun non MSG Bun. Karena apa? Karena untuk bumbu sendiri kita order langsung dari pabriknya. Jadi kita bisa request tanpa MSG ya kan. Jadi nggak usah khawatir pun untuk mengasih produksi paket kepada sudah terjamin tanpa MSG dan pengawet. Jadi rasanya pun bisa dibandingkan dengan produk Ciki. Kalau si petek itu pasti kalah gurih. Kan? Nah kalau yang pakai MSG itu gurih banget biasanya. Dan biasanya di tenggorokan suka gatel gitu Bun kalau yang pakai MSG. Sakit ya berasa. Halo, selamat siang. Iya, siang. Siang Bunda. Dengan Bunda Iya. siapa dan dari mana? Saya Saskia, Bunda. Oh iya. Iya. Ya, dari Bandung. Iya, Bunda Saskia. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya sebenarnya udah sempat tanya beberapa kali sih dan udah dijawab sebagian sama Bunda Dira. Terima kasih sebelumnya. Ya, terkait ini ya, sebenarnya kan saya buka tokonya online ya untuk situasi saat ini mungkin online. Jadi saya buka di Shopee dan Tokopedia. Nah, saya tahu bahwa kalau misalnya saya punya keluarga di Siantar, sebenarnya ya kalau mereka order ke saya dan saya ada di Bandung, jadi itu bakalan ongkirnya kan jadi sangat besar ya. Iya, Ongkirnya betul. jadi sangat besar. Nah, jadi kan memang bisa saya berpikir mau membuat harganya itu sebelumnya kayak menaikkan harganya tapi membuat gratis ongkir supaya bisa diorder dari distributor terdekat. Jadi maksud pertanyaannya adalah apakah ada kontak maksudnya kontak Shopee atau Tokopedia memang dropship yang memang kita bisa langsung dropship dari distributor yang kita punya di Sipetek tapi juga punya di Shopee dan Tokopedia. Ada nggak seperti itu di Jadi setiap kota? dropshipnya tuh mau di luar aplikasi Mitra Sipetek gitu Bun, di Shopee dan Tokopedia ya. Iya, tapi maksudnya yang di Sipetek juga iya dilakukan, tapi yang sekalian juga yang Marketplace. barangkali ada yang mau online dari dari Shopee atau Tokopedia. Jadi bisa pakai Mitra Sipetek, Tokopedia, Shopee gitu maksudnya. Ada. Oh, jadi kalau untuk hal ini sepengetahuan Dira sih belum banyak distributor yang melakukan ya Bun. Jadi ketika ada dropship memang hanya dilayani via Mitra Sipetek. Tapi tadi Dira lihat di sini ada distributor Bogor. Nah, distributor Bogor ini juga biasanya aktif di Shopee sih Bun. Nanti coba bisa ditanyakan ke distributor Bogor. Karena kalau distributor yang lain Dira lihat sepertinya untuk marketplace kurang ini, masih tidak melayani gitu. Tapi nanti coba ditanyakan dulu ke distributornya. Sejauh ini sih yang Dira tahu distributor Bogor Bun yang melayani marketplace itu. Lebih aktif di marketplace. Oke, makasih Bunda. Iya. Oke, ini pertanyaannya banyak di chat ya. Dari Bunda Rosdiana, masih bingung mengenai reseller yang kita masukkan Mbak Dira. Apa ada pengaruh ke reseller yang memasukkannya dalam hal ini mengenai reward? Maksudnya mungkin dapat poin afiliasi tadi ya? Oh iya. Ada pengaruh ke reseller dalam ini mengenai reward. Bu Rosdiana, coba minta tolong di komen ya. Maksudnya ini apakah program afiliasi atau bagaimana? Oke, ini selanjutnya ada si Petek Riau. Untuk di marketplace seperti Shopee ada yang jual di bawah harga 10.000. Apa tidak ada teguran untuk yang jual di bawah harga 10.000? Oke, jadi memang untuk di kode etik sendiri sudah kita cantumkan bahwa dilarang alias tidak boleh menjual produksi Petek di bawah 10.000 baik dengan cara apapun, terutama di marketplace dan juga media sosial. Tapi ketika hal ini nantinya ditemukan di marketplace, misalkan ada yang jual 10.000, maka
akan aksi tegur melalui chat di marketplace-nya Bun, misalnya di Shopee. Jadi nanti pokoknya untuk akun-akun yang memang masih nakal, melanggar kode etik dengan cara menjual produk sipetek di bawah 10.000, ini nantinya akan kita lakukan tindakannya sesuai SOP yang sudah kita tentukan. Nah, Bun, untuk Johnny Marketplace ini sebetulnya nggak terlalu kita arahkan ya sih Kak Asih, karena memang menurut data yang kita punya pun penjualan produk Sipetek itu di marketplace hanya 2%, Bun. Karena orang-orang belanja di marketplace itu lebih banyak pada produk fashion, elektronik gitu. Jadi untuk makanan pun sangat sedikit. Nah, data yang kita punya tuh produk Sipetek paling banyak terjual di offline, di WhatsApp offline-nya di pengajian, di arisan biasanya kayak gitu. Kalau di marketplace itu memang kurang, Bun. Jadi daripada kita memang hal ini tentunya akan kita tindak lanjuti, tapi daripada kita sibuk nih mikirin yang di marketplace pada perang harga nih, lebih baik kita fokus ke peluang yang lebih besar di WhatsApp gitu kan. Karena ketika dilihat di marketplace pun mereka yang jual di bawah 10.000 itu penjualannya belum ada, Bun. Gitu. Oh, Bu Rosdiana udah komen nih. Maksud saya apa ada keuntungan buat reseller yang memasukkannya? Apa ada poin? Oh, iya betul. Jadi untuk program afiliasi ini jadi beda dengan MLM ya, Bun. Jadi afiliasi ini nantinya Bunda hanya akan mendapatkan komisi di pertama kali ketika pendaftaran ya Kak Asih? Iya, betul. Ketika si reseller yang diajak Bunda itu melakukan transfer. Terus setelah itu Bunda bisa mencairkan setelah paket resellernya sampai ke reseller Bunda. Iya, jadi untuk komisinya ini hanya ketika mereka pendaftaran reseller aja, Bun. Ketika mereka repeat order itu sudah sampai di situ. Jadi Bunda nggak dapat komisi lagi. Ketika mereka repeat order itu hubungannya sudah langsung dengan pusat dan distributor. Jadi reseller atau affiliate-nya itu hanya mendapatkan komisi ketika pendaftaran aja. Yang tadi paket pemula 25.000 dan paket untung 50.000 gitu, Bunda. Jadi semoga menjawab ya. Oke, ada pertanyaan. Kak, kalau ada yang join transfernya kemana? Apakah ke saya atau ke Pak Ang? Transfernya nanti ke rekening pusat dulu, Bun. Jadi nanti untuk transaksi paket resellernya itu tetap dengan pusat dulu. Nah, nanti ketika memang uangnya sudah masuk, terus paketnya sudah kita kirim, baru nanti komisi untuk reseller atau untuk affiliatornya itu baru akan terlihat di dashboard akun masing-masing gitu. Oh, ini coba dijawab nih Kak Asih. Nah, dari Kak Ais S, Kadira, Sipetek itu kan dari daerah Cianjur ya. Boleh gak sih saya beli langsung ke pabrik langsung? Nah, untuk pembelian hanya di pusat di Kota Bogor ya Bun, karena untuk di Cianjur hanya produksinya saja. Jadi untuk repeat order, join reseller semuanya di pusat Kota Bogor. Dan untuk order selanjutnya Bunda bisa order ke distributor. Iya, jadi untuk di Cianjur itu rumah produksinya, Bun. Jadi nanti untuk repeat order semuanya tetap melalui distributor. Nah, untuk Cianjur biasanya ke distributor Bogor atau ke distributor Bandung yang terdekat. Lalu pertanyaan dari Kak Dianisa, Kak, kalau sistem jualan kita titip di swalayan gimana Kak? Ini tadi pertanyaannya sudah dijawab sama Kak Asih ya. Jadi nanti boleh saja kalau misalkan Bunda mau titip jual ke toko. Yang pertama tadi tentukan mau ke toko mana Bunda nitipin produksi Sipeteknya. Lalu setelah itu siapkan legalitas seperti sertifikasi MUI, Halal MUI, PIRT, lalu misalkan ini lab ya, hasil uji lab itu bisa dibawa di dalam bentuk hard copy alias yang udah di print. Karena biasanya nanti ketika kita menitipkan produk itu ke toko, pihak tokonya pasti minta legalitas. Lalu setelah itu Bunda bawa produk Sipeteknya. Biasanya pihak toko meminta tester produk, Bun. Ya, jadi nanti biasanya tuh toko tuh mana nih produknya mau nyoba dulu gitu. Jadi sebelum dijual dia tuh biasanya mau nyoba dulu. Nah, tapi ketika mau berpikir mau menitipkan produk ini ke toko, Bunda harus memperhatikan banyak beberapa pertimbangan yang perlu Bunda pikirkan. Misalkan tadi Kasih bilang keramaian tokonya harus dilihat dulu nih tokonya ramai atau sepi. Karena kan kita jualan produk makanan ya Bun. Produk makanan itu ada masa expirednya. Jadi jangan sampai nanti produknya terlalu lama mengendap di toko sampai masa expirednya habis. Daripada seperti itu, Dira pikir lebih baik penjualannya difokuskan ke online.
biar perputarannya lebih cepat. Karena kan kalau titip ke toko juga pihak Lumayan, tokonya iya. jarang banget tuh kayaknya ya yang nawarin ini Kak ada produksi Iya. PT gitu. Karena biasanya Iya. cuma titip, ya titip Iya, aja iya. gitu kan. Gitu. Makasih nih ada dari Ika. Ada pertanyaan dari Ikaku Masakan Orang Desa. Kak, kalau dalam 1 bulan mendapatkan 300 poin, apa poin yang kita dapatkan bulan ini? Apa hangus? Apa akumulasi ke bulan berikutnya? Nah, untuk poin ini bisa Akumulasi. akumulasikan ya Bun. Nah, semisalnya Bunda bulan ini dapat 450 poin. Nah, sisanya itu kan 150 poin. Nah, sisanya itu bisa digabungkan dengan orderan selanjutnya. Jadi, kita tidak ada sistem tutup poin karena kita bukan sistem MLM ya, Bun. Iya, jadi misalkan dalam bulan Februari ini Bunda nggak mencapai 300 poin nih, cuma dapat 100 atau 200 poin. Jadi itu bukan berarti poinnya hangus, tapi bisa diakumulasikan dengan orderan di bulan berikutnya atau diakumulasikan dengan poin-poin dari pengerjaan tugas atau dari program reseller challenge gitu, Bu. Terus selanjutnya, Kak Dira untuk penukaran hadiah mini gold apa harus mengisi tabel dulu? Ini pertanyaan dari Bunda Yohana Cahya Benita. Oke ya Bun, jadi salah satu syarat ketika akan menukarkan poin dengan mini gold itu harus menyertakan foto tabel perolehan poin di buku sakunya. Nah kalau misalkan Bunda kemarin ada yang nggak dapat buku saku, itu boleh ditulis manual di buku tulis. Cukup tulis order ID, lalu keterangan order ke distributor mana. Atau misalkan kalau untuk poin challenge itu ditulis aja, misalkan poin reseller challenge 20 hari gitu. Buku saku bisa didapat di mana ya? Nah ini contoh untuk Bunda yang kemarin nggak kebagian buku saku. Untuk Bunda yang nggak kebagian buku saku, sebenarnya kemarin Dira sudah share di grup untuk bentuk digital atau PDF-nya. Tapi nanti kalau misalkan kesulitan nyarinya, boleh japri Dira biar Dira kirim ulang. Nah, nanti untuk bagian tabel perolehan poinnya bisa di print. Atau kalaupun nggak mau di print, boleh ditulis di buku biasa. Kak, untuk poin kadang saya malas catat. Apakah secara otomatis sudah terekam di pusat? Sebenarnya sudah terekam di pusat, Bun. Tapi fungsi dari Bunda mengisi buku saku itu adalah untuk cross-check atau untuk menyamakan antara data pusat dengan data yang Bunda miliki. Karena sering banget nih kejadian di reseller, misalkan di tanggal 20 ada orderan 10 piece, tapi di data pusat itu nggak ada. Nah, kan jadi ketahuan ya masalahnya di mana. Itu biasanya di distributor yang lupa menginput atau Bunda ordernya kemarin manual gitu. Jadi hanya untuk mencocokkan karena kan sayang misalkan loss 20 poin gitu. Bapak pertanyaan dari Bapak Teguh Santoso. Coba kasih. Assalamualaikum Kak, saya Anda mengikuti 3 hari masa mentoring. Baru bisa sekarang sehingga tidak bisa ikut mengerjakan tugasnya. Kalau saya baru mengerjakan hari ini, apakah masih bisa dapat poin? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum. Nah, untuk tugas mentoring ini berlaku seminggu ya Bun. Jadi setelah mentoring ditutup, Bunda bisa terus mengisi tugas-tugasnya yang telah diberikan oleh CS Dira. Nanti Bunda bisa kirimkan ke CS Dira atau sekarang kan sudah melalui link ya Kak Dira ya. Jadi Bunda bisa tulis jawabannya di situ dan langsung dikirim ke Kak Dira. Iya, jadi pada intinya ketika Bunda tidak sempat mengerjakan tugas ketika 3 hari tersebut, itu kami tim pusat masih memberikan batas waktu sampai di hari Minggu sebelum mentoring baru itu dimulai. Jadi batasnya di hari Minggu itu tugas masih diterima dan tetap masih akan dihitung sebagai poin. Gitu. Jadi kalau kemarin belum sempat, ayo diisi tugasnya sebelum besok hari Minggu. Itu akan masih tetap dihitung. Oke, ada lagi pertanyaannya? Bisa di chat boleh atau diaktifkan mikrofonnya bisa. Assalamualaikum Kak Dira. Waalaikumsalam Bunda. Dan Bunda siapa? Dengan Bunda Maimunah di Bekasi. Iya, salam kenal Bunda Maimunah. Ya, Nah, ini saya mau tanya yang masalah challenge itu loh.
Saya Oh masih iya, belum, maaf. Saya kan udah tanya Japri ke Kak Dira ya. iya. Belum sempat dibalas ya, Bun? Udah disebut dibalas tapi masih bingung, masih ngambang. Oke, jadi kan untuk program reseller challenge ini dimulai ketika tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 13. Tanggal 17, tanggal 13 ya? 7. Coba sebentar Dira cek. Untuk program reseller challenge itu kemarin dimulai Tanggal 17, Kak. tanggal 17 Februari. 17. Nah, ya jadi untuk reseller yang sudah join ke grup Facebook sebelum tanggal 17 atau pada saat tanggal 17 itu berarti kan sudah bisa mulai mengikuti dari hari pertama. Nah, karena bulan Februari ini kita mulainya di pertengahan bulan di tanggal 17, jadi setiap postingannya setiap hari itu dihitung 1 poin. Misalkan Bunda di hari 1 itu posting berarti 1 poin. Lalu hari 2 posting lagi 1 poin. Nah, tapi ketika misalkan di hari kedua kemarin Bunda lupa posting atau nggak ada kuota buat posting, terus hari ini tuh niatnya mau 2 kali posting nih, postingan hari 2 dan hari sekarang, hari 3. Nah, itu nggak bisa dihitung poin, Bun, yang kemarinnya. Jadi yang akan dihitung poin hanya di postingan hari ketiganya. Jadi di hari keduanya itu sudah dianggap bolong. Nah, lalu selanjutnya untuk di bulan Maret sudah mulai kita hitung 50 poin ketika Bunda full posting. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Bunda posting nggak ada bolong, itu poinnya 50. Tapi ketika bolong 1 hari saja, maka 1 harinya dihitung 1 poin. Challenge itu harus ikut semua ya, Bun? Maksudnya diwajibkan semua untuk diwajibkan untuk reseller atau enggak gitu, Bun? Ya. Enggak diwajibkan, tapi ketika memang enggak mengikuti sayang aja, Iya, karena kan poinnya. 1 postingan 1 poin. Karena kan 1 poin itu setara dengan 1 piece 7.500, lumayan, Bun. Sayang banget kalau enggak ikut. Harus ngeluarkan uang. Karena posting reseller challenge ini pun kan challenge-nya posting ya. Jadi hitung-hitung promosi sebenarnya. Gini Kak, ini kan udah mau akhir bulan ya, tinggal 2 hari lagi ya. Iya. Tanggung banget gitu loh. Nanti kalau misalnya di awal bulan aja ikutnya bisa nggak tuh Kak? Oh, boleh aja, tapi mulai dari sekarang pun lebih bagus, Bun, karena kan lumayan 2 hari ada tambahan 2 poin. Jadi bisa diakumulasikan. Jadi di bulan Februari Bunda dapat 2 poin. Lalu nanti di bulan Maret mulai lagi nih catatan kosong dimulai dari hari pertama gitu. Tapi kalau sama ini Bu. Iya, Bun. Kita memposting kan gambar yang kita ambil dari Telegram itu ya, yang di yang di share Kak Dira. Iya, betul. Nah, iya. Terus kita postnya itu ke semua sosmed yang kita punya ya. Betul. Nah, nanti di grup FB itu saya itu bingung Kak, di grup FB. Grupnya itu kan ada 3 di FB itu ya. Iya. Yang mana ini yang harus untuk dilaporkan gitu, grup yang mana? Oh, gitu. Kayaknya Bunda kemarin belum masuk grup distributor mungkin ya. Jadi salah satu syarat untuk mengikuti program reseller challenge rajin posting dapat poin ini adalah memiliki akun Facebook dan join ke Facebook official si Petek, Bun. Jadi nanti Bunda join ke situ. Nah, untuk postingannya itu selain di-share di Telegram, itu juga di-share di Facebook, Bun. Jadi nanti Dira share-nya per hari. Misalkan biasanya itu Dira posting di jam 10. Jadi misalkan postingan reseller challenge Februari hari 10 misalkan. Nah, nanti di postingan tersebut tuh Bunda komen, saya sudah posting dan sudah siap melayani orderan. Dan di situ pula Bunda cantumkan link postingan yang sudah Bunda upload. Gitu. Jadi nanti Dira hitung dulu untuk bulanannya. Misalnya kan kita postnya di WA, itu link WA-nya yang iya, betul. Link WA gitu. Misalkan postingnya di Facebook iya, di Instagram iya, di WA iya, cukup salah satunya aja nggak apa-apa yang di copy linknya. Oh gitu, salah satunya aja ya. Iya benar. Kalau misalnya kita postnya itu di status WA ya, itu sama aja ya, berarti linknya WA yang kita. Iya. Boleh cantumkan link WA-nya atau boleh juga di screenshot di kolom komentar nanti dikirimin boleh. Nah, nanti untuk laporannya Bunda
harus memiliki catatan pribadi untuk hariannya. Jadi misalkan hari ini saya posting, ini kan tanggal 26 Februari saya posting checklist itu. Itu hanya untuk catatan pribadi aja sih, karena untuk reminder juga untuk mengingat ketika nantinya di akhir bulan Dira akan buat rekapan laporan. Jadi nanti rekapan laporannya Dira akan share di Facebook dalam bentuk Google Formulir. Nah, nanti di situ Bunda cantumkan berapa postingan yang sudah Bunda buat. Dari situ nanti Dira akan cross check kebenarannya melalui komentar Facebook. Gitu, Bu. Gambarnya itu gambar yang sudah ada di yang Kak Dira share itu ya, itu aja Iya. gambarnya. Boleh pakai yang Dira share atau boleh dikombinasikan dengan konten yang Bunda punya pun itu nggak apa-apa. Oh gitu, baik-baik. Ya, makasih banyak ya Kak Udah ya. jelas ya, Bunda? Alhamdulillah. Oke, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Lindawati Yusuf, saya belum gabung, nama grupnya apa, padahal saya selalu posting. Ya, jadi untuk nama grupnya itu grup di Facebook silahkan dicari si Petek Official. Nah, nanti ketika Bunda mau masuk ke grup si Petek Official, itu nanti akan diminta untuk mengisi formulir. Di antaranya itu ada order ID dan nama CS yang melayani ketika di pusat. Nah, untuk order ID-nya itu dilihat dari history chat dengan customer service atau CS yang melayani ketika pendaftaran, Bun. Tapi kalaupun nggak ada ataupun lupa terus chatnya nggak tahu kemana, itu dikosongin juga nggak apa-apa. Nanti tetap akan di-ACC oleh Kasih. Gitu. Jadi nama grup Facebooknya si Petek Official Group. Jadi nanti laporan hariannya di situ. Lumayan, Bun, satu hari satu postingan 1 poin. Kalau dari poin order kan 1 poin itu berarti 7.500. Gitu. Kan sebulan itu kan kalau full posting 50 poin. Bunda bisa mendapatkan minimal. Kalau 6 bulan konsisten nggak ada bolong-bolong udah dapat 300 poin. Dengan mini gold itu baru dari reseller checklist saja. Kak Dira, Iya. kalau minggu kan kita harus posting ya. Iya, betul. Nah, kemarin kan Kak Dira Maaf, Bunda, suaranya nggak jelas. Oh ya. Waktu minggu kemarin kan aku posting walaupun nggak ada perintah gitu. Terus besoknya kata Kak Dira kan 2 ya, harus 2. Yang Seninnya itu Aku ya. cuma Seninnya cuma 1 nggak apa-apa kan ya, tapi dua-duanya udah apa sih? Udah laporan. Udah laporan. Jadi Iya, ada 2 tautannya juga udah nggak apa-apa ya. nggak apa-apa kalau seperti itu karena kan kemarin murni kesalahan dari Dira ya, hari Minggunya Dira lupa posting. Jadi nggak apa-apa kalau seperti itu. Yang Besok penting ada lagi ya? ada insya Allah. Yang penting sih melaporkan tautannya aja, linknya aja ya. Kasih Kak. Sama-sama. Iya, siang Bunda. Ya, ini aku dari Jawa. Maaf Bunda, suaranya nggak jelas ya. Bunda, suaranya nggak jelas, kayaknya lagi di jalan ya. Nggak jelas, bisa aja Bun pertanyaannya. Ya, ini saya sudah kerja dari Jawa. Mau tanya, kalau sekarang saya sudah berkaitan, saya tidak dimasukkan ke Kak Dira, ini Nuriati dari Kebumen, bisa masuk? Masuk Bu. Itu di sini di Facebook ada yang admin reseller Kak Dira apa siapa? Maaf Bunda, bisa diulangi?
siapa nama admin yang melayani Anda menjadi reseller? Boleh. Kalau Bunda ingat kemarin ketika Bunda daftar reseller itu atas nama siapa CS-nya, Bun? Kalau nggak ingat diisi nama Dira juga boleh. Ya, terus linknya itu gimana sih, belum paham soalnya masih gaptek. Oke, jadi kan nanti Bunda posting ya. Misalkan Bunda posting di Facebook, Bunda upload di Facebook. Nah, nanti klik gambarnya. Nih, misalkan kayak gini nih, Bun. Iya. Kan Bunda sudah buat. Nah, di atasnya itu di pojok kanan atas ada tanda titik 3. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, coba Bunda sambil praktek, Bun. Misalkan Bunda tadi sudah posting. Sambil praktek ya. Saya setuju. Ngambil linknya yang dari situ juga ya? Dari postingan yang sudah Bunda buat. Misalkan Bunda udah bikin status nih hari ini. Iya. Udah bikin belum? Postingan. Udah. Ya setiap hari sih iya, tapi nggak ngeh. Nah, coba misalkan tadi udah bikin kan? Iya. Nah, coba dilihat lagi statusnya. Bentar, mana ya? Lihat profil ya berarti ya. Bukanya juga tak. Ini. Udah ketemu? Sudah. Nah, Titik klik gambar yang tadi Bunda udah posting. Ya. Nah, lalu di pojok kanan atas itu ada tanda titik 3. Ada nggak, Bu? Iya, ada. Nah, diklik. Ya. Lalu ada tulisan salin tautan. Nah, salin tautan itu diklik. Ya. Diklik terus Bunda pergi lagi ke grup si Petek Official. Di posting Bunda komen di postingan hari ini. Hari ini kan hari 10. Iya. Bunda komen tuh di postingan hari itu. Saya sudah posting dan siap melayani orderan. Terus salin linknya di situ. Tempel linknya di situ. Lalu kirim. Tapi setelah itu dulu ya. Berarti kita mengajukan permintaan dulu ya bergabung di grup. Iya, Bunda belum masuk grupnya. Belum, nggak ngerti. Oke, kalau gitu nanti masuk grupnya dulu ya. Coba cari grupnya. Bunda sudah ketemu. Sudah. Sudah ketemu. Sudah. Tadi baru ngisi formulirnya ya? Iya. Oke, nanti di ACC dulu sama Kak Asih. Itu saya kira si Petek sembarang. Oke, nanti di ACC dulu sama Kak Asih ya. Nah, sudah si ACC ya, Bun? Bisa sesuai dengan Kadira. Oh iya, untuk postingan hari ini hari 10 sudah Dira post ya, Bun. Cuma memang tadi belum Dira up ke atas. Nah, sekarang Dira up. Jadi Bunda nggak scroll lagi, udah ke atas. Nah, untuk hari ini baru 27 orang nih yang posting, yang komen. Bunda yang lainnya Kadira. Iya. Bunda Eva. Halo Kadira. Halo Bunda Mau Eva. tanya, kalau saya kan nggak posting di Facebook, di IG sama WA aja. Ya. Itu bisa masuk poin juga? Bisa, tapi salah satu syaratnya kan Bunda harus punya akun Facebook. Akun Facebooknya punya, Bun? Punya sih, cuma ya punya aja, soalnya nggak terlalu ngerti. Lebih ngerti main di IG. Wah, yang biasanya bunda-bunda nih justru awam sama Instagram dan lebih familiar sama Facebook. Tapi Bunda justru kebalikannya ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Untuk posting sebenarnya boleh dimanapun. Iya. Tapi tetap untuk laporannya di grup Facebook. Gitu. Karena nanti Dira akan hitung bulannya di situ. Kan di IG saya sehari bisa 3 kali tuh posting. Berarti itu perharinya berarti kalau 3 kali posting 3 poin gitu. Gimana? Tetap satu. Ya. Satu hari. Satu poin. 3 poin bisa, tapi yang 2-nya Bunda beli produk. Tapi kebanyakan sih ini IG-nya saya ambil dari IG si Petek. Boleh nggak tuh? Boleh, tapi lebih diwajibkan lagi sih menggunakan posting konten yang sudah Dira posting di Facebook dan di akun Telegram. Tapi kalaupun mau dikombinasikan boleh. Oh, jadi yang kemarin-kemarin saya udah posting di IG bisa di ini ya, di share ke grup distributor itu. Ke grup Facebook, Bun, tapi ketika misalkan Bunda kemarin udah posting nih. Iya.
tapi kan nggak melaporkan di grup, berarti itu nggak kehitung. Jadi yang kehitung itu hanya ketika Bunda posting dan dilaporkan ke grup di hari itu juga, di grup Oh, Facebook grupnya ya. grup Facebook ya? Iya. Bukan grup WA. Nah, Iya, saya salah nggak grup buka Facebook Facebook sih, udah di PT lama. official tadi itu Bun. Oh, Sayang iya. banget diaktifin lagi aja Bun Facebooknya. Oh, Di iya, mana iya. Kak Dira di apa? Komennya di makasih mana ya, Kak Kak. Dira? Di posting. Saya sudah posting dan siap melayani orderan Bun. Di mana? Di Di grup iya kan di grup Facebook, maksudnya di bagian mana? Di bagian postingan hari 10 Bun hari ini. yang baru Mana Kak Dira share. Nah, coba Bunda ke grupnya, udah lihat grupnya? Udah. Di paling atas itu ada postingan dari mentor si Petek, Bun. Ada nggak? Coba lihat. Enggak ada. Oh, oke benar. Di Login Petek dulu. Official udah. Di mana sih tulisannya postingan? Di komen Bunda. Mana sih komennya? Oh, postingan reseller challenge Februari hari 10. Nah, di itu. situ, Bun. Nah, terus di Komen, Komen. Bunda komen. Tulis oh, komen. gitu. Ya. Nah, Di situ tempel tadi ya. iya. Saya sudah posting dan oh ya, terima kasih. Ya paham. Kak Dira. Aku mau nanya. Iya. Apa ada grup Telegram ya? Ada, Aku belum kemarin gabung. Dira sudah posting di grup distributor. Oh, Bunda di distributor mana, Bun? Biar Dira coba up. Bandung. Bandung. Oke. Dira coba up ya, Bun. Jadi supaya karena kan kemarin tuh waktu di Facebook banyak yang ngeluh ya katanya susah download videonya gitu. Jadi kita buatkan Telegramnya. Bandung berapa, Bun? Yang masih sedikit tuh yang terakhir. Oh, Bandung 3 ya? 3 ya betul. Bandung. Aku kemarin posting yang lagi tiduran. Oh. Oh, ternyata di sini belum di-share. Belum ya. Oke, di-share ya. Ya. Terima Nanti kasih. aku tinggal Sekalian diingetin gabung juga aja. ini. Kenapa, Bun? Tinggal gabung aja nanti ya. Iya, tinggal gabung aja. Oke, sudah di-share, sudah masuk, Bunda? Assalamualaikum Kak Dira. Waalaikumsalam, Bunda. Iya itu kalau laporannya itu yang di Facebook nggak pakai link nggak apa-apa. Linknya itu wajib ya, Bun, wajib dicantumkan. Jadi sebagai tanda bukti kalau Bunda sudah posting. Ya, selama ini nggak ada, cuma bilang saya sudah posting gini melayani orderan udah. Ya udah nggak apa-apa karena kemarin mungkin Bunda belum tahu jadi tetap akan dihitung poin. Tapi untuk selanjutnya setiap sudah posting jangan lupa cantumkan linknya. Oke, kasih Kak. Sama-sama, Bunda. Maaf Kak Dira, saya mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Ini masalah orderan. Saya kan dari Jakarta. Jadi saya masuk distributor grup Jakarta. Pada saat saya order selalu bermasalah yang pada saat transfer itu, Bun. Transfer kan suruh lewat email kan sudah dapat suruh konfirmasi ketransferan itu ya pada saat sudah transfer. Nah, saya pencet konfirmasi. Nah, pada saat konfirmasi itu bermasalah terus, tidak bisa. Kadang sampai seharian. Saya pengen, kan saya chat ke distributor Jakartanya juga. Dia katanya harus lewat link. Nah, linknya itu kan bermasalah. Saya jadi suka keder. Jadi sampai seharian tuh nggak kelakar sampai besoknya lagi. Kan sempat saya chat Kadira juga kan. Itu saya sudah 2 kali order tidak ada solusinya. Maksud saya kan daripada saya order yang jauh-jauh kan saya pengen cari distributor yang Jakarta juga gitu kan. Nah akhirnya saya
ke distributor Bogor. Pas di distro Bogor tuh ya alhamdulillah walaupun bermasalah dia tanggapannya cepat. Jadi lewat Kak tolong di transfernya dikirim lewat saya aja ya. Nah langsung dikirim cepat, alhamdulillah tidak ada setengah jam. Ya tolong solusinya bagaimana ya biar ke Jakarta gitu distributornya pada saat ordernya. Gimana ya Kak? Nah yang kedua masalah gabung di Facebook. Saya mau nanya lagi nih, saya udah digabung di Facebook apa belum ya? Soalnya saya waktu mencet digabung di Facebook itu, Facebook si Petek itu, katanya kan nunggu jawaban diterima atau tidak. Nah langsung kata Anda diizinkan di Facebook, tapi saya untuk mencet cara ngeliat gabung di Facebooknya saya belum tahu gimana caranya. Cuma di situ tulisan sudah bergabung. Tolong infonya Kak. Oke. Jadi kita coba jawab dulu. Miknya boleh dimatiin dulu sebentar ya. Iya. Nah, jadi Dira coba jawab yang pertama ya, Bun. Tadi kan untuk order ke distributor Jakbar mengalami kendala pada saat konfirmasi link pembayaran. Nah, jadi sebetulnya untuk order ini yang penting Bunda ordernya via aplikasi Mitra si Petek atau link order yang diberikan oleh distributor. Sampai situ sebenarnya sudah cukup, Bun. Ketika pembayaran itu bisa melalui Japri aja sama distributornya. Ketika Bunda sudah transfer, Bunda kirim bukti transfernya ke distributor Jakbarnya. Sudah sampai situ, sudah selesai. Nantinya distributor yang akan melanjutkan proses orderannya di aplikasi. Itu sih, Bun. Jadi nggak perlu sebenarnya konfirmasi via link lagi. Yang penting cukup melampirkan bukti transfernya aja, pasti nanti orderannya akan diproses dan masuk ke sistem pusat juga. Lalu untuk yang kedua, masalah gabung di grup Facebook. Itu kalau biasanya KASI ini akan ACC setiap harinya orang-orang yang ingin join di grup Facebook. Jadi kemungkinan besar Bunda sudah gabung di grup Facebooknya. Nah nanti coba dibuka lagi grup Facebooknya. Ketika Bunda sudah bisa melihat postingan dan sudah bisa melakukan komentar, itu berarti artinya Bunda sudah join. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ya, makasih Kak Dira. Sama. Kak Dira tadi. Sekarang Kak Dira. Iya. Kasih tahu lagi yang IG Kak Dira yang tadi saya belum paham kalau nggak praktek. Oh, yang mana Instagram nambah followers? Ya. Oh, jadi Bunda coba buka dulu Instagramnya, Bun. Ya, sebentar. Iya, sudah terbuka. Sudah terbuka. Bunda ke pencarian yang ada logo kaca pembesarnya itu, Bun. Sebentar. Mana ya? Ya. Ada. Cari. Nah, kayak gini kan? Ya. Terus di atasnya kan ada tulisan top populer ya, populer akun. Sebentar. Kan yang cari kaca pembesar. Terus di bagian atas kan ada kayak gini nih, Bun. Kelihatan nggak layar Dira? Belum, nggak kelihatan, kecil. Nah, jadi kan buka Instagram. Iya, sudah buka Instagram. Iya. Setelah itu coba lihat ke atas, klik cari. Cari. Ya, cari. Nah, di carinya itu kan di bawah cari ada tulisan terpopuler. Nggak ada. Oh, berarti adanya gambar ya? Belum di-update ya. Adanya gambar. Nah, ya kalau adanya gambar berarti klik gambar yang paling pojok, Bun. Paling pojok kanan. Pojok. Yang dekat pagar. Oh, yang tempat di sekitar. Iya, itu. Terus? Bunda, misalkan Bunda wilayahnya di mana nih? Kebumen. Nah, tulis Kebumen. Ya. Nah. Ambil Kebumen. Ya, ambil aja deh. Terus udah klik OK. Udah? Udah diklik? Sudah. Terus nanti akan muncul opsi wilayahnya ya? Iya, sudah. Yang paling atas Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Iya, sudah. Nah, setelah itu ada 2 bagian, teratas dan terbaru. Betul, Bun? Teratas dan terbaru. Nah, Bunda carinya di terbaru. Terbaru. Iya. Nah, di situ kan banyak ya, Bun, postingan dari orang lain. Iya.
Nah, postingan itu adalah mereka yang ada di Kebumen juga, sama-sama di Kebumen. Nah, Iya. silakan juga cari ke bawah postingan orang-orang yang sekiranya sesuai dengan target market kita. Misalkan ada yang posting ibu-ibu sama anak. Oh, berarti itu kan sesuai ya sama target market kita. Nah, itu Bunda silakan follow. Oh begitu. Ya. Terus nanti Ya. setelah follow, misalkan Bunda juga bisa kirim pesan ke orang tersebut, misalkan untuk perkenalan gitu. Jadi, halo Bunda, salam kenal, saya Bunda Nuryati, kita sama-sama dari Kebumen nih Bun. Boleh tolong topik ya untuk silaturahmi gitu atau yang lainnya lah gitu. Yang penting Iya. kenalan dulu supaya kita bisa saling follow. Jadi nanti kan ketika kita posting status jualan, dia juga bisa lihat gitu. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Terima kasih. Sama. Ada lagi sebelum zuhur? Mbak Dira, boleh bertanya Mbak Dira? Iya, Bunda Kalsum. Iya, terima kasih. Ada grup Telegramnya ya Mbak Dira? Iya ada. Bunda belum join ya? Tidak, saya mau tanya, boleh kalau tidak gabung ke grup Telegram? Boleh aja kalau misalkan Bunda memang nggak mengalami kesulitan di Facebook. Ini kan grup Telegram itu kita buat sebagai opsi bagi mereka yang mengalami kesulitan download di Facebook. Ya. Jadi kan kemarin tuh banyak yang bilang ya, Kak Dira susah downloadnya kalau di Facebook, apalagi yang video gitu. Nah karena banyak yang kesusahan itu, Dira buatin deh akun Telegramnya. Oh iya, kan sebelum gabung ke si PT, saya sudah punya akun Telegram, cuman saya hapus karena ada sesuatu sih yang bikin trauma pakai Telegram. Oh gitu. Iya memang di Telegram tuh banyak grup-grup apa ya sekarang tuh yang Kayak nggak jelas. penipuan gitu ya. Jadi memang harus hati-hati. Kak, kemudian yang kedua Mbak Dira, Iya. kalau poin-poinnya itu boleh tidak langsung di checklist di lembaran yang diberikan dari pusat itu? Poin reseller challenge yang posting ini, Bun? Tidak, maksudnya kalau kita order, poinnya itu bisa langsung di lembaran itu di checklist. Iya, jadi wajib dicatat ya Bun di buku Saku Reseller Iya. atau tabel perolehan poinnya. Jadi memang harus. Jadi ketika Bunda misalkan order dari distributor Banjarmasin misalkan, langsung dicatat supaya nggak lupa. Berapa jumlahnya, keterangannya, ke distributor mana. Oh, dicatat ya. Iya, Iya, karena Bunda. buku saku itu nantinya akan diminta oleh Kak Asih, Bun, ketika Bunda mau klaim mini gold. Ketika nanti buku sakunya nggak ada, Kak Asih sulit backupnya. Model buku sakunya itu gimana ya? Kalau nggak ada buku saku, boleh ditulis di buku tulis juga, Bun. Oh iya, iya. Yang penting jelas order ID-nya dan order ke distributor mana. Saya kemarin order distributor, kan saya di Sulawesi Tengah. Oh ya, ke Makassar berarti ya? Ya, saya 2 kali order di distributor Makassar, gagal. Padahal sudah tercover di pusat, tapi menurut distributornya katanya sebenarnya sudah habis, sudah kosong. Oh, itu berarti ada apa ya? Distributornya kayaknya itu lupa update stok, Bu, gitu. Jadi memang tapi alhamdulillah kemarin saya daripada nunggu distributor Makassar ada stok, saya pikir juga jangan-jangan lagi bermasalah, lambat order atau bagaimana, saya order di distributor Denpasar. Alhamdulillah lancar tanpa kendala. Alhamdulillah Bunda. Oke, alhamdulillah Dapat solusinya. Iya, dapat diskon ongkir lagi. Oh, iya. Alhamdulillah. Oke nih Bun, kayaknya udah lewat setengah jam malah ya dari jadwal yang udah kita buat sebelumnya. Karena keasikan nih, jadi lewat 30 menit ke Papa. Oke, jadi untuk bunda-bunda yang lain yang mungkin masih punya pertanyaan, boleh ditanyakan sekarang via Japri ke nomor Dira atau ke nomor Kak Asih juga boleh, nanti insya Allah akan kita layani. Untuk pertemuan kali ini, Dira rasa cukup. Terima kasih untuk antusiasme yang sangat luar biasa. Semoga penjualan Bunda semuanya semakin membaik, semakin hari semakin banyak closingannya, semakin banyak mini gold yang bisa dikumpulkan. Semangat Bunda, semoga laris manis ya Bun. Iya, kalau untuk ada hal-hal yang mungkin nggak dimengerti atau
sulit nih Kak Dira, misalkan mau curhat itu boleh sama Dira sama Kak Asih. Boleh japri ya Bun. Insya Allah nanti akan kita layani. Oke Bun, untuk sesi kali ini kita akhiri dulu. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini, hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan ke dalam praktek jualan sehari-hari. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dira. Ya. Mbak Dira.